Oke, kita langsung masuk ke Land of Dawn. Pertarungan di game yang ke-7 antara pasukan dari tim Onyx melawan pendekar dan Grizzly bakal mencuri kejar. First blood pun berhasil langsung didapat kalau serang Bajeksi. Berhasil juga bahkan mendapatkan seorang Kaido sehingga dua pick up pun langsung kini terjadi. Dua pick up penting di arah early game. Ini bakal membahayakankah pasukan dari teman-teman tim pendekar ya? Ini untuk bisa membuat mereka dipersulit ya dengan in-game yang akan mulai dipegang oleh teman-teman dari tim Onyx. Kita ada pertarungan lain yang bakal terbuka dan akan membuat bahaya. The Kairo kini dalam bahaya dengan darah yang begitu tipis. Apakah masih bisa bertahan dengan Astro Cat yang mungkin tadi sempat mencoba untuk disambar, namun seperti gagal terjadi. Pick off yang kini bakal langsung dilakukan seperti akan membuat The Kairo pun juga harus tereliminasi. Dan 3 pick up early di area early game kali ini. Masih nge-lag kah? Cek. Emang masih nge-lag guys? Dan kita lihat juga di arah atas ada sebuah cutting ini juga kini akan dilakukan. Kaido mencoba memberikan backup. Pertaruhan pertama pun juga kini harus bisa dipersiapkan. Ada Bajeksi yang mulai mencoba untuk menuju ke arah Turtle dan mulai mencoba untuk melakukan tumbangan pertama kalinya. Apakah bisa dilakukan? Dengan lihat ada satu sontekan seperti dikirimkan naik serang Grizzly, tapi one last hit-nya pun gagal dilakukan. Rift berhasil kabur, tapi Tarta pertama pun berhasil diambil. Dikunci serang Ikemen dengan sebuah retribution yang seperti berhasil terjadi. Dan lihat satu serangan tambahan karena serang Bajeksi berhasil terjadi, dan ini menjadi pemecahan telur pertama ya akhirnya berhasil dilakukan oleh teman-teman dari tim pendekar ya. Bagi pertama buat teman-teman dari tim pendekar berhasil terjadi di sana bersama dengan serang Super Fari yang berhasil juga memenangkan pertarungan pertama. Kini di area bawah sana berhasil perlahan mencoba mengejar ketinggalan. Tembakan pun juga kembali dikeluarkan, membuat ancaman kini harus terasa untuk pasukan dari tim Onyx. Dan Rift harus lebih menjaga ya juga sih jungler atau juga God Laner buat teman-teman dari tim Onyx sih, karena dua pemain tersebut bakal jadi pemain yang cukup vital di arah early game ya. Bakal mulai akan di-ganking, dicari cara buat gak bisa berkembang karena nantinya bakal juga mungkin ya bisa dimaksimalkan di arah mid game atau di arah late game untuk bisa pasukan dari tim lawan memenangkan ke arah gamenya. Dan The Kairo kita malah berhasil memenangkan pertarungan yang pertamanya. Astro Cat ditumbangkan juga dan ada beberapa tusukan kini berhasilkah membuat serang Bajeksi kehilangan cukup banyak darahnya dengan mudah karena Rift masih ada di sana. Siap memberikan cover, bahkan Implosion mungkin bisa terkonek, mencoba akan memberikan penyelamatan, namun terkena sebuah King Scaling dan tarikan tambahan. Body Well pun berhasil langsung dikeluarkan, membuat point kill pun terjadi, dan bahkan Bajeksi pun juga kini akan menjadi korban kedua di saat serang halang. Kita lihat kini juga harus tersambar meskipun berhasil membuka point kill, tapi Kaido membuktikan kemampuannya begitu baik meskipun kini ada sebuah entropi yang berhasil terbuka dan membuat Kaido pun dikejutkan. Double kill dibalas double kill. Seorang Kings menjadi pemain yang harus juga bisa diwaspadai untuk pasukan dari teman-teman tim Onyx ya. Aku udah makan belum katanya? Jangan lupa makan ya Den. Dulu mungkin ngomongnya dulu mulu ya. Cuman mungkin dulu sering ditanyain udah makan belum. Kalau sekarang kan aku yang tanyain ya Den. Tenang Den, kau udah makan belum Den? Satu pengambilan Turtle kini berhasil terbuka. Retribution dan serang Ikemen berhasil terkonek di sana. Dengan lihat ada satu serangan tambahan ini juga kini akan membuat serang Rift pun berhasil juga terkena eliminasi. Gagal untuk bisa kabur, terjebak di arah sebuah Turtle. Dan lihat di mana serang Bajeksi pun juga harus tersambar dengan sebuah double kill. Lihat serang Kaido pun kini akan berhasil untuk bisa mendapatkan sebuah triple kill, tapi Fari juga ingin terlihat di game kali ini. Berhasil juga mengunci sebuah double kill, namun Kaido lihat menjadi pemain yang juga berhasil menuntaskan juga triple kill yang tadi sempat harusnya dia dapatkan. Dan Ikemen udah berhasil juga mengunci ke arah sebuah res buff, mencoba untuk meningkatkan juga sebuah serangan di area tengah sana. Dengan turret yang akan berhasil untuk bisa dijaga. Rift harus mencoba dengan lebih baik lagi. Belum lagi dengan Bajeksi yang masih sibuk juga untuk bisa mengunci ke arah sebuah purple buff. Lihat ada sebuah Molina Bliss yang juga akan berhasil terkonek, di mana terfinal blow pun juga tadi sempat juga dilakukan. Dan ada seorang Kaido
yang harus digampar langsung oleh serang Rift, sehingga kini point kill pun juga berhasil didapatkan oleh pasukan dari Demonic. Dan implosion yang juga sempat terjadi, mencoba untuk menarik langsung juga seorang The Cairo, tapi Kemen ini masih go free, menjadi pemain yang juga akankah harus terkena gengkingan. Gens pun datang, mencoba memberikan bantuan, Entropy pun dikirimkan, membuat Kemen pun kini dalam masalah. Meskipun Darkwell pun harus terjadi, namun gak cukup kuat untuk bisa menahan damage-nya sendirian. Sayang sekali. Kali ini teman-teman dari Demonic pun berhasil membuka lagi point kill di gamenya kali ini. Dan kita lihat gimana kesempatan yang akan terbuka untuk pasukan dari Demonic nanti untuk bisa mengambil Karas buat Sartel yang juga ada di bawah. Dan juga pasukan dari tim Pendekar yang gak akan mau kalah. Mereka harus mencoba untuk mencari cara formula yang tepat untuk juga bisa menangkal teman-teman dari tim Onyx ya. Dan terlihat kali ini seorang The Cairo harus menjaga lagi areanya di bagian atas, mencoba untuk membuat Beretta dan Ras Rocket ya. Ini juga perlahan punya kesempatan untuk bisa memberikan rotasi ke area tengah. Bahkan ada satu bos serangan tambahan yang sepertinya kini akan terbuka langsung. Fari dikejar, Arthur Finablo bersama dengan Petrify Gaming pun berhasil berkumpul. Dan Fari terjegal untuk berhasil pulang. The Cairo ingin datang, mencoba untuk mempersiapkan Tartu untuk bisa diambil untuk pasukan dari Pendekar. Meskipun hasilnya ini dorongan dan juga implosion pun terkonek dan harus membuat Elmontek dan Rift mengunci dua pemain untuk bisa tereliminasi. Namun kini Tartu pun diambil dengan retribution on point dari seorang Kemen, tapi bukan masih bisa lolos dengan darah yang begitu menipis. Dikejar langsung dengan dorongan seorang Rift. Bantuan sebuah flicker tadi sempat juga dilakukan, tapi kali ini masih gagal. Harus coba lagi. Belum lagi dengan kini sebuah serangan tambahan yang berhasil menyambar Fari. Mencakar-cakar, kita lihat tadi pemain dari pasukan tim Onyx. Asroket yang harus dijadikan korban ya, nggak berhasil kabur karena nggak punya darah yang juga cukup banyak. Dan jadi pemain yang kini udah berhasil ditumbangkan sebanyak 4 kali nih ya. Apakah ini juga akan jadi masalah karena Fari ternyata juga udah berhasil membuka point kill kelimanya untuk game kali ini ya. Sehingga akan lebih enak lagi ya, bukan hanya attack speed tapi critical damage yang akan bisa dimaksimalkan oleh serang Super Fari yang sepertinya juga kini akan memberikan rotasi ya. Dimana healing pun juga terlihat kali ini sepertinya dalam bahaya. Kehilangan sebuah pasifnya. Bahkan Kemen pun mencoba mengejar, tapi malah menjadi tempat dimana seorang Rift pun mencoba untuk menyambar dorongan Elmontek. Kita lihat berhasil dilakukan di sana dan lihat atau final blow dari seorang Rocket yang mencoba untuk masuk, tapi ternyata lawannya pun gak mudah. Dua pemain bahkan dengan adanya seorang Kaido kita lihat dan the power of brilliance tadi berhasil membuat dirinya pun mendapatkan efek imun ya. Dan itu yang gak bisa ngebuat seorang Rocket tadi bisa melakukan serangan tambahan ke arah seorang Kaido ya. Namun dengan keuntungan yang gini juga masih terasa buat teman-teman dari tim Onyx. Apakah bisa meningkatkan lagi intensitas dari segi pertarungan mereka ya? Belum lagi kalau misalnya mereka punya kesempatan juga untuk bisa ngasih pressure ke arah sebuah purple buff. Namun sayangnya dengan the power wheels, kita lihat dari serang Kaido pun kembali memimpin sebuah point kill. Meskipun gagal untuk bisa kabur karena juga harus dijegat langsung oleh teman-teman dari tim Onyx. Tapi setidaknya kali ini dari segi penghancuran turret tambahan lagi berhasil ya. Pasukan dari tim Pendekar pun kunci. Objektif kedua yang membuat pasukan dari Pendekar pun kini akan mencoba untuk meningkatkan lagi permainan mereka. Mencoba untuk membuka beberapa serangan tambahan, di mana Fari pun harus mencoba untuk kabur. Dan Bajix pun akan berhasil mengejar. Gas mencoba memberikan beberapa tembakan lain. Dan apakah ada pemain yang berhasil untuk bisa diamankan duluan? Tapi sepertinya prioritas memang lebih penting ke arah Lord ya. Ini teman-teman dari tim Onyx tahu ya siapa yang harus diprioritaskan. Dan ini bakal juga menjadi masalah karena Kemen pun gak akan mudah untuk bisa dikalahkan. Menjadi pemain yang cukup sustain untuk bisa bertahan di depan. Bahkan juga ada serang Rift yang harus malah tumbang duluan. Memastikan tanpa adanya seorang Roamer ya. Ini bakal membuat Onyx pun pincang. Tapi sepertinya ada sebuah serangan yang mencoba untuk mereka perkuat. Namun hasilnya pun nihil. Karena 4 orang pemain pun hilang langsung. Bahkan serang Super Fari pun berhasil untuk bisa mengunci double kill. Yang kini apakah juga membuat lo pertama pun akan langsung berhasil diambil untuk pasukan dari Pendekar. Dengan niat dan juga proses yang ada, akhirnya Kemen berhasil mendapatkan Lord tanpa adanya bantuan retribution di sana. Dan Astro Kid nggak bisa terlalu dekat meskipun malah menjadi sambaran utama, di mana seorang Kaido pun berhasil menyambar Ores Buff.
Bahkan kini udah berhasil juga dikunci. Lihat ini bakal menambah lagi gold tambahan buat teman-teman dari tim pendekar yang semakin jauh ya. Untuk bisa dikejar sama seperti gebetanmu yang semakin jauh karena lebih bahagia sama orang lain ya. Dan kita akan lihat bagaimana kesempatan dari Lord yang akan mulai mencoba berjalan ke arah atas. Apakah berhasil dimanfaatkan langsung sebagai end game ya. Dan menutup langsung sebuah game yang ada di match yang ke-7 kali ini. Pak Jeksi mencoba membuka informasi, tapi menjadi Kakumar kali ini menjadi pemain yang harus mencoba untuk dikenai satu tarikan, tapi Grizzly terlalu masuk ke arah turret. Damage turret pun cukup dalam, di mana implosion dan serang Rift pun kembali terconnect dan membuka momentum untuk menggunakan serang Gears menyala. Triple kill dari serang Gears. Ini juga kini akan kamu memastikan sebuah maniak mungkin bisa dikunci. Tambahan Retribution membuat serang Gears pun gagal mengejar kali ini. Dan ada beberapa turret yang harus bisa dijaga oleh pasukan dari tim Onyx. Dan ini bakal membuat mereka pun akankah harus kehilangan turret tambahan lagi. Udah ada 4 turret yang berhasil diambil dari pasukan tim pendekar. Meskipun kini ada miss dari segi permainan ya. Tapi sebenarnya ini apakah bisa ya cukup fatal oleh teman-teman dari tim Onyx untuk bisa melakukan serangan tambahan. Bahkan Gears meningkatkan lagi sebuah permainan. Entropinya begitu berbahaya, menjaga manuver untuk pasukan dari tim Onyx agar tentunya bisa membuat diri pun bertahan di sana. Namun ternyata Rift dijadikan sebuah target utama. Meskipun implosion tadi berhasil masuk, ini apakah membuat pasukan dari tim Onyx pun bersinar. Lihat guys, yang harus dijadikan sebuah opsi utama, di mana Kaido pun tadi berhasil melakukan sebuah double kill. Kini looking for triple kill. Apakah juga akan terjadi? Bahkan Grizzly pun juga kini akan dikejar. One last hit-nya seperti gagal terconnect, dimana tembakan pun juga masih dibuka. Bahkan Fahri berhasil untuk menikam langsung Dora pemain tampan. Lagi dan lagi Fahri menjadi pendukung yang bisa sangat-sangat memanfaatkan momen jika ada dirinya ya. Ini beberapa kali pasukan dari tim Onyx harus kalah dari segi war ya. War terakhir kayak misalnya yang kayak tadi kita lihat ya, itu sering banget si Fahri menangin guys. Dan dapetin 2, dapetin 3. Itu lumayan banget menurutku sih. Buat Fahri juga udah bisa ngedapetin maksimal ya. Sekarang udah 9 pick off dan hanya tumbang 2 kali aja guys. Wah, ini jadi masalah sih. Dan harus bisa ditangkal gimana pun caranya untuk pasukan dari teman-teman tim Onyx. Mungkin secara perlahan terlebih dahulu ya. Mungkin ngincar terlebih dahulu ke arah seorang Fahri. Atau juga mungkin mengincar ke arah seorang Kaido dulu. Karena Kaido juga jadi pemain yang memegang damage bakal cukup besar. Meskipun point kill pun cukup banyak terjadi karena dirinya. Tapi emang dari segi paksaan serangan ya, seringkali Kaido emang berani bermain terbuka. Yang ngebuat dirinya pun juga sampai saat ini udah lebih unggul dari segi point kill dibanding teman-teman dari tim pendekar yang lainnya ya. Ya, dengan Bajak sih yang kini bakal mulai masuk secara perlahan. Tapi ada gangguan terjadi. Gagal untuk bisa masuk ke Lord. Ada kejutan dari serang Grizzly yang mencoba untuk menahan dari segi area. Namun kini juga harus membuat diri pun dalam bahaya. Meskipun sempat terkena sebuah Monina Bliss. Tapi Grizzly harus mencoba untuk menjadi pemain yang kini memberikan buying time. Mungkin mempersiapkan agar pasukan dari pendekar pun bersiap dan melakukan tambahan war. Dan Fahri pun cukup mulus untuk bisa melakukan serangan dari belakang. Meskipun triple kill dari seorang Gears membuat diri pun kini mengunci sebuah maniak. Dan Fahri kaburkah kali ini? Tapi paksaan pun berhasil membuat diri pun melakukan sebuah double kill. Bahkan triple kill pun berhasil juga terjadi. Dan maniak dibalas maniak pun dilakukan oleh Fahri. Bahkan wipeout pun juga kini berhasil didapatkan langsung, dengan harus membuat 5 orang pemain pun hilang dari pasukan tim Onyx. Dan ini bencana. Kemenangan akan langsung didapatkan dengan membuat pasukan dari tim lawan pun langsung dikalahkan. Bang Jan, iya, tadi terlihat missing bang. Habis ini mau kah? Jadi kumpulin kalau misalnya Bang Jan mau. Tadi si Bang As, siapa tadi namanya ya? Bang Arif kayaknya belum donat ya. Mau kah Bang Jan? 1 orang ada di sini. Lurnya berhasil dapatkan. Komen membuka retribution dan pemain yang masuk malah membuat diri pun harus terjegal langsung. Dan poin kedua pun harus terjadi di tangan dari seorang Super Fahri lagi. Again and again, Fahri membuat bencana. Bahkan ada satu kesempatan di mana seorang Pacix pun juga harus terlahap, langsung dimakan oleh GGS dari seorang Super Fahri yang mencoba untuk menambah bagian tambahan. Dengan wave ini juga kini mulai dijalankan.
membuat lordnya pun juga akan perlahan menuju ke arah tengah. Dan ini bakal menjadi masalah, di mana pasukan dari tim Onyx akankah masih bisa bertahan. Untuk gamenya yang ke-7, Oracle menjadi item yang udah berhasil diambil oleh serang Kemen, yang kini akan mencoba untuk memasangkan masuk. Entropi pun dibuka langsung. Gears mencoba menghindari mungkin pertarungan yang bisa membaikkan dirinya, mundur langsung ke arah belakang, tapi base-nya pun gak cukup kuat untuk langsung ditahan dan memastikan pendekar untuk ngebuka kemenangan, dan harus membuat pasukan dari tim Onyx pun dikalahkan di game kali ini. Akan terjadi dengan dua maniak yang berhasil dibuka oleh kedua good laner berbahaya dari pasukan tim Onyx dan juga pendekar di sana ya teman-teman. Ada Fari dan juga Gears sama-sama juga dapatin MVP, dua pemain yang sangat kuat ya. Dengan adanya berapa lagi tuh guys? Ada 3 emas dari teman-teman tim pendekar. Ada Helang. Ini 3 pemain. Iya benar. Ada Helang, Bajeksi, Rift, silvernya dari Astrocat, 2 silver lain dari Fortisa dan juga The Cairo, dengan Kaido dan Grizzly yang dapetin emas ya. XP-nya katanya Bang Rift error atau gimana tadi guys? Error atau statistik ya, 34 dengan adanya 28, durasi pertandingan 16 menit ya. Kita coba lihat tadi momennya.